Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu yang ke-9 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat 11 hingga ayat 17. Dengarkanlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Indonesia. Isi musim nama ulang tahun. Awin nahamu atau isi nama ulang tahun. Pepigahon. Hah? Tolu. Iya, molo Indonesia yang ke 80 tahun ya. Ale molo molo hita, molo huriat tahun, tolu 30 tahun. Las dorhamuna disia kabang akenang. Puji Tuhan. Jika tadi kita boleh bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, maka pada saat ini di hari yang berbahagia ini, di mana kita boleh merayakan hari ulang tahun HKBP Bonang Indah yang ke-33 tahun, tong mahita marit dia teh. Amit din teh. Dan mungkin FBS dia deh. Kalau potong kuenya nanti ada di minggu siang. Kalau di minggu pagi atau ngomedeta HKBP Huria hatubuaku. Ya udah bikin di. Ya. Bah, mana mah ke HKBP tahun nanti. Iya, boleh ditampilkan nanti liriknya Mang ya. Oke, iya, coba. Kita coba maju. Sudah maju hitarap. Oke, semangat dah ulang tahun.
HKBP Huria hagodang aku, HKBP Huria haholong aku, HKBP saya masih hold doa tuti. Oke, ngaboy be? Ngaboy? Selesai? Batapu iya. Naking HKBP Huria, HKBP Huria magodang jo. Dung magodang baru be marhaholongan itu kan. Nah perjolo HKBP hatu waku. Dukoni HKBP, dukoni HKBP, dukolong marhua masih holdoau tuh si. Iya ngapa ya teh? Iya. Tedeh mamuse ale hola bawa majo. Habisi boru-boru dukoni rap mahita. Bisa sekali lagi emang ya? Oke, iya. Silakan Amang. Oke, siap-siap. Maka bawa deh. HKBP Huria hatu buaku, kurang dosi hol nate. Coba akaina, aka perempuan. Mahita HKBP Huria hatu buaku, HKBP Huria hagodang aku, HKBP Huria haholong aku, HKBP saya masih hold doa tusi. Oke. Atong selama ulang tahun Madihita saluhutna. Merdeka. 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 Unang adong beda mengodok-odok dah. Sudah ulang tahun merdeka pula. Luar biasa memang peristiwa ataupun perayaan yang boleh kita lakukan pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, merdeka berarti bebas dari segala bentuk penindasan. Merdeka berarti bebas dari segala aturan-aturan yang mengekang. Merdeka juga dapat diartikan mampu berdiri sendiri atau tidak lagi bergantung kepada pihak-pihak yang lain, dan bertanggung jawab atas segala sesuatu, atas segala tindakan yang boleh diambil. Jadi Amang Inang serta saudara-saudara sekalian, kemerdekaan itu bukan sekedar bebas dari penjajahan, tetapi juga mencakup kebebasan untuk nasib kita sendiri dan bertanggung jawab atas setiap pilihan-pilihan kita sendiri. Ido merdeka. Sekarang yang menjadi pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah merdeka?
Kamu kena nggak merdeka kamu? Kenapa ragu? Sudah merdeka kah? Sudah. Aka ama merdeka momang? Mau anda terjajah dope apa? Iya, aka mana minga merdeka behamu akamang? Unga, indah, alin yang ngetiat di dok. Iya, ini remaja Naposo Bulung, apakah Anda sudah merdeka? Ini pun belum merdeka juga ini kita lihatan ini ya. Iya, maka ini walaupun banyak yang nggak merdeka ya. Tapi saat ini kita merayakan kemerdekaan. Maka lakukanlah hal-hal yang baik di tengah-tengah kemerdekaan ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita di paingot hatani de batado hita hamu akamang hamu akainang nang remaja Naposo Bulung bahwa sebenarnya kita ini sudah merdeka. Jadi naking kalau ama ataupun remaja Naposo Bulung ragu-ragu mengatakan sudah merdeka, hari ini firman Tuhan ingin menyatakan bahwasannya Anda itu sudah merdeka. Saya sudah merdeka, kamu nunga merdeka, kita saluhutna nunga merdeka. Karena apa? Karena kita telah dilepaskan, karena kita telah dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan dosa. Wah, terasa di itu kita sudah merdeka kita karena dilepaskan dan dibebaskan oleh Tuhan dari dosa, yaitu dosa yang menghambakan diri dari keinginan-keinginan daging. Apa itu? Kesombongan, iri hati, benci, dengki, pertikaian, dan berbagai hawa nafsu. Akan sepupu lain kali dosude. Nah, jadi bersepupu do kesombongan dohot, iri hati, keluarga do peon, keluarga dekat. Kesombongan, iri hati, benci membenci, dendam, pertikaian, dan berbagai hawa nafsu. Oleh karena itulah amanginang serta saudara-saudari sekalian, pada saat hari ini Rasul Petrus mengajak kita untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging tadi. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita sudah merdeka dari perbudakan dosa. Kita juga sudah merdeka di tengah-tengah bangsa dan tanah air kita pada saat ini yang boleh kita rayakan. Maka mari kita menjauhkan diri dari keinginan daging. Itu yang disampaikan Petrus pada firman Tuhan pada saat ini. Mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca ayat yang ke-11. Boleh ditampilkan di slide ya, Abang ya. Ayat yang ke-11. Iya, kita membaca bersama-sama 3 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Iya, artinya menjauhkan diri dari keinginan daging. Memang amanginang ya, dari sejak zaman Adam hingga zaman saat ini kita lihat iri hati itu selalu memperbudak manusia sampai saat ini. Nggak tahu sebelum berangkat ke gereja ini apakah iri hati itu telah kita pertontonkan di rumah kita, atau dalam seminggu ini adakah iri hati itu kita tunjukkan amanginang? Nggak ada ya, puji Tuhan. Berarti sudah merdeka. Kalau belum merdeka, iri hati itu juga masih tetap kita tunjukkan. Iya. Selalu memperbudak manusia, itulah iri hati. Halakat do manuhor mobil, inatana ngaliam mohop kan itu.
Karena ada iri, cemburu. Jalan mulu perjamita saya didon SMS. Tahu tuh SMS? Napa sidang sumerekan mall Serpong. Bukan itu ya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang iman. Dibalik-balik juga dia tetap SMS. Tetap tidak baik. Nah, ini dia. Iri hati ini selalu memperdaya kita, selalu memperbudak kita, selalu menawarkan keinginan-keinginan duniawi sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Maka manginang hari ini, di hari kemerdekaan ini, kita sebagai orang-orang Kristen yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Yang pertama, marilah berjuang amanginang untuk terus menerus melawan keinginan iri hati ini. Mari kita terus menerus melawan keinginan untuk meninggikan hati atau sombong ya. Ini yang perlu kita lawan, karena ini memang selalu berusaha untuk memperbudak kita. Tadi iri hati, kalau kesombongan ini juga sering merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling kudus, merasa dirinya paling rohani. Niri rohaniawan, HP rohana kan itu. Nah ini yang sering hola nau natikos nasing nai tahu. Ada seseorang yang mau jadi seorang pemimpin, habis terido ibana, ay tinada dopung nei, sopung halaki dang adongi hinda do rupani. Ini karena apa? Karena dia selalu ingin merasa di atas, dia ingin merasa selalu ingin yang terbaik. Dan ingatlah amanginang, inilah yang selalu memperbudak kita. Kita selalu diajak, diarahkan untuk sombong, untuk meninggikan hati. Maka yang pertama, mari kita berjuang. Bersama-sama kita berjuang. Berjuang secara terus menerus untuk melawan keinginan iri hati itu. Melawan keinginan meninggikan hati. Melawan keinginan kesombongan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Itu ciri-ciri orang yang merdeka yang pertama. Lalu yang kedua, marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan yang baik amanginang, dan yang terbaik. Yang baik dan yang terbaik. Jangan mau berlomba untuk mencari kesombongan, tetapi yang baik dan yang terbaik. Kita skip lah dulu itu, kita buang untuk mencari kesombongan. Buat anak-anak kami remaja Naposo Bulung yang masih sekolah, belajarlah dengan baik ya. Belajar dengan baik. Carilah prestasi yang tinggi. Belajarlah juga dengan hati yang sukacita, dengan baik, agar hasilnya juga akan baik. Lihamua manami nang Naposo Bulung nanang karejo ate. Amanginang serta saudara-saudari sekalian, bekerjalah dengan baik. Biarlah kita melakukannya sebaik-baiknya, seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan yang kita lakukan, kalau setiap pekerjaan, aktivitas yang boleh kita lakukan sama seperti untuk melakukan kepada Tuhan, maka yakinlah hasilnya pun pasti akan baik. Serta marilah kita juga menyangkal diri kita dan merendahkan diri kita. Tujuannya, Tuhanlah yang akan kita tinggikan. Tuhanlah, nama Tuhanlah yang ditinggikan, karena dialah yang memerdekakan kita semua. Bukan menjadi diri kita, bukan keakuan, bukan karena aku, alakna sombong deh. Tetapi marilah kita merendahkan diri kita agar nama Tuhan yang kita tinggikan di setiap
prestasi-prestasi yang boleh kita hasilkan. Di setiap pekerjaan-pekerjaan yang baik yang boleh kita lakukan di perjalanan kehidupan kita. Karena Tuhan. Contohnya mula dong nama dok bah jago dolahi bah inna rupani kan ahamalusta. Dang. Tuhan itu na jago. Dangau. Tuhan yang memberikan kepadaku kesehatan. Tuhan yang memberikan kepadaku kekuatan. Dan Tuhan juga yang memberikan kepadaku kesempatan. Sehingga aku boleh menghasilkan prestasi-prestasi yang sekarang ada. Unang atong gabi tadok, anong naman do? Aja ko do lai bah. Pitor dok mak, belo dok palay. Ipedang muru deh, indah musya marupani kan. Pitor sobong do ibuan. Kan anong no harap nasi songkon ni. Agar selalu nampak oh hebat. Bukan. Tetapi biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Amanginang serta saudara-saudari sekalian, saya harus mengatakan ketika motivasi kita untuk mencari pujian, maka bersiap-siaplah jatuh ke dalam kesombongan. Lalu setelah sombong, bersiap-siaplah lagi jatuh kepada dosa. Karena apa? Kita akan melupakan Tuhan. Lalu kita akan mempertuhankan diri kita sendiri serta berusaha untuk menguasai orang lain. Setelah berusaha menguasai orang lain, apalagi yang kita lakukan? Berusaha untuk menindas orang lain. Sementara Yesus mengatakan saling mengasihilah, bukan saling menguasailah. Di situ dia. Jadi itu berakar dari mencari pujian. Pujian melahirkan kesombongan, kesombongan melahirkan keinginan untuk melupakan Tuhan, melupakan Tuhan melahirkan mempertuhankan diri sendiri, mempertuhankan diri sendiri akan menguasai kita agar kita dapat menguasai orang lain. Setelah itu menindas orang lain. Saya juga harus ingatkan kepada kita, saya juga harus mengatakan kepada kita, amanginang, ingatlah Tuhan akan melawan orang-orang yang sombong. Mari kita ingat bagaimana peristiwa Menara Babel ya. Dan ada begitu banyak peristiwa-peristiwa tentang runtuhnya orang-orang yang sombong yang boleh dicatat di dalam Alkitab ini. Maka yang ingin saya katakan, rupak dohita kamanga kainang rupak tohok. Kalau kita nyaman di dalam kesombongan, rupak selesai. Kalau kita selalu menunjukkan, mencari pujian dan juga kesombongan di perjalanan hidup ini. Oleh karena itu marilah kita berjuang, benar-benar berjuang melawan hawa nafsu yang sering sekali ingin menguasai dan menindas orang lain. Ini yang perlu, memang harus berjuang. Di hari yang bersukacita ini, di hari merdeka ini, kita harus kembali berjuang, terus-menerus berjuang agar kita nyata sebagai orang-orang yang merdeka. Oleh karena itu amanginang serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah perjuangan ini marilah kita memiliki cara hidup yang baik. Memiliki cara hidup yang baik melalui berbuat baik. Itu yang Petrus katakan kepada kita. Memiliki cara hidup yang baik dan berbuat baik. Artinya yang pertama, marilah selalu berpikir positif. Harus positif. Jangan negatif thinking. Harus positif. Kita harus mengatakan bahwasannya hari ini adalah baik. Besok pasti lebih baik lagi. Karena Tuhan menyediakan berkat yang baru bagiku, menyediakan berkat yang baru bagi kita setiap hari. Jadi jangan pesimis.
Hari ini baik, besok lebih baik. Karena apa? Tuhan selalu memberkati kita, berkat yang baru setiap hari. Itu unang holsoan. Tahi sosonon nama ngululin aidao. Bukan seperti itu. Tetapi harus selalu berpikir positif. Selalu bersyukur apapun yang terjadi pada hari ini di tengah-tengah perjalanan kehidupanku. Saya harus bersyukur dan selalu berpengharapan. Yakinlah manginang takasian do diboto de batah. Apa yang terbaik untuk kita. Tuhan benar-benar mengetahui apa yang terbaik, apa yang menjadi kebutuhan kita di perjalanan kehidupan ini. Oleh karena itu jangan bersungut-sungut, tetapi marilah bersyukur. Karena hari ini baik dan besok pasti lebih baik lagi. Bersama naidok ni perkor anak ikan, kersuka cita, korletariat ya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ini yang kita imani. Pos dorohamuna di si amanginang perletare. Itu. Jadi unang merungut-ungut ate. Ita hingulun sok-sokonon namon indah dang. Apalagi menjunjung nama letare berat ini kan. Letare artinya dia dong perletare oh. Gor muna do sinu. Letare artinya bersukacitalah. Bersukacitalah manginang dalam perjalanan kehidupanmu. Berpikirlah, selalulah berpikir positif. Unang kami madele. Karena berkat Tuhan setiap hari baru bagi kita, selalu diperbaharui. Inilah yang menjadi pengharapan kita untuk mengatakan bahwa hari esok pasti akan lebih baik dari hari ini. Amin. Imajo, dapat julu. Yang kedua, hendaklah perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan perkataan yang keluar dari kita itu manginang, bukan perkataan yang menyakiti hati orang lain. Perkataan yang bersifat untuk menghujat. Perkataan yang bersifat untuk mengolok-olok ataupun mengurangi semangat. Tetapi cara hidup yang baik melalui berbuat baik, artinya hendaklah perkataan kita ini menjadi perkataan yang membawa berkat bagi orang lain. Bukan menindas, bukan mematahkan semangat, bukan menghujat dan juga bukan mengolok-olok. Pada hari-hari yang terakhir ini ya manginang, saya perhatikan di media sosial ada begitu banyak masyarakat yang memberikan kritikan kepada pemerintah ya. Mungkin kita juga mengikuti berita tersebut ya manginangnya. Ada banyak kritikan-kritikan yang disampaikan kepada pemerintah. Menurut saya kritikan itu baik. Baik. Karena kritikan itu akan mengevaluasi setiap kinerja yang boleh dilakukan oleh seseorang maupun pemerintah. Itu baik. Tetapi di sisi lain kita juga harus melihat ada begitu banyak hujatan-hujatan yang dilontarkan kepada para pemerintah itu. Ada begitu banyak caci maki, bahkan ada juga yang membuat pemerintah sebagai bahan olok-olokan untuk memuaskan dirinya. Yang mau saya katakan, silakan mengkritik. Itu bagus. Itu baik mengkritik. Tandanya kita mengikuti setiap perkembangan. Tetapi jangan menghujat. Silakan mengkritik amanginang pun juga rekan remaja dan poso bulung, tetapi jangan mengolok-olok. Tetapi jangan menghina. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan haruslah kita pertanggungjawabkan nantinya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk menghormati pemerintah. Di situ dia. Tentu ada banyak yang kita pelajari, tentu ada beberapa kritikan-kritikan tentang pemerintah kita pada saat ini. Silahkan mengkritik, jangan hujat dia.
silakan mengkritik, jangan olok-olok dia. Dan pada saat ini kita juga diminta untuk menghormati pemerintah, sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan kita ayat yang ke-13. Ini nyata, harus disuarakan kepada kita yang sedang merdeka. Silakan Abang ditampilkan ayat yang ke-13. Apa yang dikatakan di ayat yang ke-13? Kita bersama-sama membaca 3 ya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Lanjut ayat 14. Maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum. Iya, itu yang diinginkan. Agar kita juga menghormati pemerintah kita. Amanginang, kita harus sadar bahwasanya pemerintah itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dan konfesi kita juga berkata demikian. Maka kalau ada oknum pemerintah yang lalim, yang menyalahgunakan kekuasaannya, itu merupakan tanggung jawab mereka nanti kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak untuk menegakkan hukum dan keadilan kepada mereka. Lalu yang menjadi tugas kita Manginang adalah mendoakan mereka. Ini tugas orang Kristen. Ini tugas orang yang telah dimerdekakan. Mendoakan para pemerintah kita. Mendoakan kota kita ini. Firman Tuhan dalam Yeremia mengatakan, doakanlah kota di mana engkau tinggal. Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu juga. Ini. Mari kita mendoakan dan menghormati para pemerintah, bukan mengolok-olok. Kita boleh kritik silakan, tetapi kita harus juga doakan dia. Dan kita juga harus menghormati pemimpin, karena pemimpin-pemimpin kita, pemerintah kita merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jika mereka lalim, itu urusannya dengan Tuhan. Urusan kita adalah hanya mendoakan. Oleh karena itu Manginang, hendaklah perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati, menghujat, mengolok-olok, tetapi perkataan yang membawa berkat bagi kehidupan orang lain. Ini juga yang dinyanyikan oleh remaja. Kalau tadi yang pertama selalu berpikir positif, itu bagian letare tadi ya. Kalau yang kedua berkata, perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain, ini juga agak seirama dengan yang dinyanyikan oleh anak-anak remaja kita tadi ya. Harus berkata, harus perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain, agar nama Tuhan ditinggikan atas segala bumi. Syukur, selalu bersyukur untuk setiap rencana Tuhan. Apalagi tadi liriknya, kuucapkan berkat agar termuliakan nama Tuhan. Itu tadi ya. Iya, kuucapkan berkat. Jadi hati-hati juga dalam berbicara. Karena salah-salah kita berbicara, kita bukan memuliakan nama Tuhan, tetapi mencoreng nama Tuhan. Sebagai orang yang telah merdeka, sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, maka mari kita, perkataan kita, setiap kata-kata yang boleh kita lontarkan itu menjadi berkat dan membawa sukacita, bukan mematahkan semangat orang lain. Itu yang kedua yang ingin diajak oleh Rasul Petrus kepada kita, sebagai definisi dari memiliki cara hidup yang baik dan berbuat yang baik. Lalu yang ketiga, ini yang terakhir Manginang, cara berbuat yang baik, hendaklah tindakan kita selalu menopang dan tindakan kita selalu
peduli kepada orang lain. Kalau yang ketiga ini ada sebuah pantun yang mengatakan seperti ini, ikan teri, ikan tenggiri. Jangan dulu ikan paus, ikan tenggiri. Nah, ikan teri, ikan tenggiri. Kita memberi supaya salah itu. Sekali lagi, ikan teri, ikan tenggiri. Kita memberi karena kita telah diberi. Diberi dong. Nah, ikan ri kan ikan teri, ikan tenggiri. Kita memberi karena kita telah diberi. Ini yang menjadi motivasi. Ada banyak orang memberi agar diberi, bukan agar, tetapi karena. Bukan agar diberi, tetapi karena sudah diberi. Itu dia. Malah bagian dina kami semua nakingan om begak naking. Bila kasih ada padamu, saling mengasihi kan. Bila kasih ada padamu, kehidupan damai. Itu teh. Ngelo kamu iya memang iya. Kalau hidup kita penuh dengan kasih, satu hal yang pasti, hidup kita akan damai. Tetapi jika musuh yang ada, hidup kita akan susah, tidak damai. Kemana-mana pusing. Bahkan berbuat dosa. Pergi ke pesta, terlihat dia apalagi mau tuh gereja kan, aduh sono naruhan. Belum lagi mulai ibadah, dosa itu sudah masuklah kepada iri hati, didorong lagi kan. Ya kemana si patu nih, narupane kan. Manu yang salah nih si patu kan. Nah, maka ini bagus sekali tadi nang Kamis ya. Bila kasih ada padamu, kehidupanmu damai. Nah, di situ dia. Tuhan Yesus mengasihimu dengan darah yang kudus. Maka beritakanlah kasih Tuhan melalui apa tadi Dang? Mengasihi sesama. Dang bingung tak mau catat dong. Nah, jadi mari diingat ya. Nah, beritakanlah kasih Tuhan melalui saling mengasihi. Di situ dia. Karena bila hidup kita dipenuhi dengan kasih, maka kehidupan ini akan damai. Bila kasih ada padamu, ingatlah itu, kehidupanmu akan damai. Sonang mahita, tu dia pehita mangalaka, sonang mahita, danggabe marsak. Oleh karena itu amanginang yang ketiga, cara hidup yang baik dengan berbuat baik melalui saling mengasihi, saling membantu, saling menopang, dan saling peduli. Kita memberi karena kita telah diberi. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan telah memberi kemerdekaan kepada bangsa kita. Tuhan telah memberikan kemerdekaan bagi kita semua. Maka sebagaimana topik minggu kita ingin mengarahkan, kita ingin mengajak kita agar kita hidup sebagai orang-orang merdeka melalui selalu berpikir positif, melalui perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain, dan melalui perbuatan untuk mengasihi orang lain. Inilah orang yang merdeka. Maka mari kita merdekakan diri kita. Mari kita benar-benar menjadi orang yang merdeka. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Karena Tuhan telah memerdekakan kita melalui bangsa ini. Tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi kesombongan, karena Tuhan telah memerdekakan kita dari belenggu dosa yang mengikat kita selama ini. Maka mari hidup merdeka, benar-benar merdeka, benar-benar bertanggung jawab atas segala sesuatu yang boleh kita lakukan, benar-benar bertanggung jawab atas segala pilihan-pilihan yang boleh kita lakukan.
Firman Tuhan ingin mengajak kita, ingin menopang kita sebagai orang yang merdeka melalui pikiran yang positif, perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik pula. Kiranya Tuhan yang memampukan kita menjadi orang yang merdeka. 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 Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, atas kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini negara kami, Republik Indonesia, boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kami yang ke-80 tahun. Bertambah sukacita kami Tuhan, pada hari ini kami juga dapat bersukacita merayakan hari berdirinya gereja kami ini, HKBP Bonang Indah, yang ke-33 tahun, tepatnya di hari yang lampau 16 Agustus 1992 yang lalu. Terpuji Engkau Tuhan atas sukacita ini. Terpuji Engkau ya Allah atas kemerdekaan ini. Tuhan juga memerdekakan hidup kami dari belenggu dosa yang seringkali mengajak kami, mengarahkan kami untuk selalu berbuat dosa. Belenggu dosa, keinginan-keinginan daging, kesombongan, iri hati, kebencian, pertikaian, dan berbagai hawa nafsu yang akan menjatuhkan kami ke dalam dosa. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang akan menopang kehidupan kami, yang akan menuntun kehidupan kami menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Firman Tuhan mengajak kami untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan ini, bahwa berkat Tuhan akan senantiasa mengalir di perjalanan kehidupan kami masing-masing. Pun juga Tuhan dengan perkataan yang boleh kami lontarkan, kiranya perkataan kami menjadi berkah, menjadi penyemangat, menjadi kehidupan bagi saudara-saudara kami, bagi sesama-sesama kami. Pun juga Tuhan dengan perbuatan yang baik, mengasihi sesama kami, menopang dan peduli kepada orang lain. Inilah yang menjadi topangan yang harus kami praktekkan, kami hidupi di perjalanan kehidupan kami, agar kami benar-benar merdeka di dalam perjalanan kehidupan masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon agar kiranya Tuhan yang memberkati kami. Kuatkan kami ya Bapa, berikan kebijaksanaan, hikmat dan pengetahuan di dalam menjalani kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati seluruh jemaat-Mu, pun juga saudara-saudara kami simpatisan di tengah-tengah gereja. Berkati setiap program yang akan dilaksanakan di tengah-tengah gereja kami ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersukacita Tuhan. Amin.